Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti dengan NIM 857380155 dari program studi PGSD. Hari ini saya akan melakukan pengamatan dengan judul simbiosis. Alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu ada tabel pengamatan, pensil, dan lingkungan sekitar. Simbiosis parasitisme antara ulat dan daun adalah hubungan antara dua makhluk hidup, di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Pada hubungan ini, ulat berperan sebagai parasit karena mendapatkan makanan dengan memakan daun. Daun yang merupakan bagian dari tumbuhan menjadi pihak yang dirugikan karena mengalami kerusakan. Berkurangnya luas permukaan untuk fotosintesis bahkan bisa menyebabkan tanaman menjadi lemah atau mati jika serangan ulat terlalu banyak. Hubungan antara kutu dan kucing merupakan contoh simbiosis parasitisme. Pada hubungan ini, kutu hidup di tubuh kucing, biasanya di kulit atau di bulu, dan menghisap darahnya sebagai sumber makanan. Kutu mendapatkan keuntungan karena memperoleh nutrisi dan tempat hidup. Sebaliknya, kucing dirugikan karena mengalami rasa gatal dan tidak nyaman. Bisa terjadi iritasi atau luka pada kulit, berpotensi terkena penyakit yang dibawa oleh kutu. Hubungan yang melibatkan daun sirih biasanya merupakan simbiosis komensalisme. Tanaman sirih hidup dengan cara merambat atau menempel pada pohon lain sebagai tempat bertumpu. Sirih tidak mengambil makanan dari pohon tersebut, melainkan tetap membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Dalam hubungan ini, sirih diuntungkan karena mendapat tempat hidup dan penopang agar bisa tumbuh ke atas dan mendapatkan cahaya matahari. Sedangkan pohon yang ditumpangi tidak dirugikan dan tidak diuntungkan, hanya sebagai tempat menempel. Dalam hubungan antara anggrek dan pohon, anggrek memperoleh keuntungan karena mendapatkan tempat hidup yang lebih tinggi untuk memperoleh cahaya matahari dan terhindar dari gangguan di tanah. Sedangkan pohon tidak mengalami kerugian maupun keuntungan, karena hanya berfungsi sebagai tempat menempel tanpa diambil nutrisinya. Simbiosis mutualisme antara kupu-kupu dan bunga adalah hubungan saling menguntungkan, di mana kupu-kupu memperoleh nektar dari bunga sebagai sumber makanan, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan, karena serbuk sari berpindah saat kupu-kupu hinggap. Contoh simbiosis mutualisme yang terakhir adalah antara lebah dan bunga, yaitu hubungan saling menguntungkan, di mana lebah memperoleh nektar sebagai sumber makanan, sedangkan bunga terbantu proses penyerbukan karena serbuk sari terbawa oleh lebah ke bunga lain. Demikian hasil pengamatan saya, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.